Kita hidup di dunia, Allah berikan kesempatan kepada kita. Entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kita. Yang jelas sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang ajal kematian di masa bayi, di masa kanak-kanak, di masa remaja, di masa tua. Setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang abadi. Ada pertanggungjawaban. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tertulis oleh malaikat dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap diri akan memikul dan menanggung apa yang pernah diperbuatnya ketika di dunia. Kita tidak bisa mundur hidup ini, terus berjalan, tidak bisa berpura-pura. Orang di dunia saja diponis masuk penjara, tidak bisa pura-pura. Dia akan merasakan akibatnya. Apalagi jazaul auba, pembalasan akhirat yang sungguh-sungguh. Mari kita bangkitkan kesadaran. Dunia ini akan kita tinggalkan. Seperti saudara kita telah mendahului kita, kita pun akan menyusul mereka. Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah. Mumpung kesempatan masih ada. Jangan seperti Fir'aun, sudah sakaratil maut, di laut merah tenggelam, baru dia sadar. Amanna, aku beriman kepada Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang Islam. Allah menjawab, al-an, kenapa baru sekarang? Di saat itulah pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran semua manusia akan menyesal ketika sakaratul maut, akan menangis ketika sakaratul maut. Tapi sayang, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau malam ini kita menangis, kita menjerit malu kepada Allah, membuat Allah turunkan ampunan dan kasih sayangnya. Tapi kalau sudah berada di ruang ICU, di rumah sakit, peralatan medis nempel di tubuh semuanya, sakaratul maut tiba, menangis kita menjerit-jerit, maka tidak ada gunanya. Barang siapa yang meneteskan air mata ketika taubat kepada Allah, itulah mata yang tidak akan dijilat oleh api neraka. Barang siapa yang zikir kepada Allah, fapadot ainahu min khasyatillah, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, maka Allah akan lindungi di mahsyar, yaumala dilla ila diluh, di mana di mahsyar itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis bukan asal menangis, tapi menangis yang membuat turun rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersihkan dosa hamba-hambanya. Nabi bersabda, barang siapa hambaku datang kepadaku meminta ampun kepadaku, walaupun dia membawa dosa memenuhi 7 lapis langit, maka aku ampuni dan bersihkan seluruh dosanya tanpa dikecualikan. Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghafar, Allah yang Maha Pengampun. Orang yang membunuh 100 kali di zaman Bani Israel dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian taubat kepada Allah, maka dosa membunuh 100 orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhi syarat taubat. Yang pertama, i'tiraf, akui dosa-dosa kita. Dosa kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Dosa kepada orang tua, menyakiti, melukai hatinya. Dosa kepada anak, kepada istri, tidak mendidiknya. Mengambil harta orang lain, menzolimi orang lain. I'tiraf, akui. Itulah saat terbaik, itulah momentum terbaik, di saat hati kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, an-nadamah, penyesalan, meneteskan air mata rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, al-iqla, tidak akan mengulangi lagi sampai akhir hayat. Yang keempat, wa'at bi'isai'atil hasanat tampuha, gemar amal soleh yang ikhlas, maka dosa-dosa kita di masa lalu dibersihkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari angkat kedua tangan kita. Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiin
ghairadh-dhallin wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ilahana zawiqna ya dzal jalali wal ikram lazzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati dzatik fi tajalliyatika bi'azamatika wa kibriyaik kama zawaqta dzalik nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit ujub, bangga diri, penyakit takabur, sombong, penyakit ria, beribadah ingin dilihat oleh orang lain, penyakit hasad, iri, dengki kepada sesama, penyakit hubbu dunia, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Bersihkan hati kami dari noda dosa di masa lalu. Ya Rabb, hiasi hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat sabar, sifat syukur, tawakal, ridho dan ikhlas beserta mahabbah kecintaan kepadamu. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, ayah yang telah menafkahi, yang telah mendidik, dan ada di antara kami orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya, yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami ya Rabb. Orang tua yang sudah ke alam barzah, kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka di masa hidupnya, bahkan kami sering melukai perasaan hati mereka ya Rabb. Ya Rabb, jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bangkitkan hati kami selama-lamanya. Ya Rabb, bangkitkan hati kami selama-lamanya, supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran kehidupan dunia ini dengan taat yang ikhlas atas nama-Mu. Kematian adalah kepastian, besok atau lusa Engkau akan jemput kami. Jadikan kematian kami kematian husnul khotimah, di saat jiwa kami menjadi jiwa yang mutmainnah radiyah mardiyah. Akhiri kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang hatinya selalu lalai darimu, kematian orang-orang yang mati di tempat kemaksiatan. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang maha kaya, limpahkan rizki yang penuh dengan keberkahan kepada kami. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Engkau jadikan rizki yang kami terima menjadi amanah adanya, menjadi media alat ibadah dan bersyukur kami kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan rizki yang menjadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami. Rabbana hablana minas solihin. Ya Rabb, karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh dan soleha. Di saat kami sudah ada di alam barzah nanti, ada anak cucu kami yang mendoakan kami, yang mendakwahkan, yang memakmurkan masjid ini, yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami yang Engkau sinari dengan cahayamu. Engkau jadikan istri-istri kami yang soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikan hasanah dunia kepada kami. Wa fil akhirati hasanah. Di saat nanti kami ada di alam akhirat, berikan hasanah akhirat kepada kami. Bangkitkan kami dari kubur menuju mahsyar, tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilan akhirat nanti, di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian, tidak ada rekayasa dan dusta di pengadilan akhirat nanti. Takdirkan kami, tentukan kami ya Rabb menjadi penghuni surga beserta para nabi, siddiqin, syuhada, solihin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.